بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan sore hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Tafsir Al-Muyassar, masih dalam pembahasan surat Al-Baqarah yang kali ini memasuki ayat ke-165. Jadi kita mulai dari ayat itu. A'udzu billahi as-sami'il 'alim من الشيطان الرجيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan di antara manusia ada yang menjadikan sesuatu sebagai tandingan di samping Allah. Mereka mencintainya seperti mencintai Allah. Sedangkan orang-orang yang beriman, kecintaannya begitu kuat terhadap Allah. Dan seandainya orang-orang yang zalim itu ketika melakukan kezaliman mereka melihat azab, tentulah mereka akan sadar bahwa sesungguhnya kekuatan itu seluruhnya hanya milik Allah, dan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala sangatlah keras azabnya. Tafsiran dari ayat ini, qala wa ma'a hadhihi al-barahin al-qati'ati yattakhidhu fariqun minan nasi min dunillahi asnaman wa awthanan wa awliya'a yaj'alunahum nudhara'a lillahi ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di ayat ini bahwa meskipun bukti yang kuat tentang keesaan Allah subhanahu wa ta'ala itu sudah sangat jelas, namun yattakhidhu fariqum minan nas, ada saja sekelompok manusia yang dengan sengaja membuat tandingan di samping Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti menjadikan patung atau berhala atau wali-wali sebagai tandingan di samping Allah subhanahu wa ta'ala.
wa yu'tunahum minal mahabbati wat ta'zimi wat ta'ah. Mereka memberikan kecintaannya, pengagungannya dan ketaatannya kepada tandingan-tandingan tersebut. Ma la yaliqu illa billahi wahdah. Sesuatu yang tidak pantas dilakukan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Allah katakan wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan. Di antara manusia ada yang menjadikan sesuatu sebagai tandingan di samping Allah. Mencintai sesuatu itu seperti mencintai Allah. Sesuatu yang dimaksud bisa berupa patung, bisa berupa berhala, bisa berupa wali-wali, orang-orang yang dianggap soleh. Padahal bukti-bukti tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala sudah begitu jelas. Wal mu'minuna a'dhamu hubban lillah min hubbi haula'il kuffar lillah wa li alihatihim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tegaskan bahwa sesungguhnya orang-orang yang beriman itu kecintaannya begitu kuat kepada Allah, melebihi kecintaan orang-orang kafir terhadap ilah-ilahnya. Kaum musyrikin, kuffar, mereka sangat mencintai patung-patungnya. Mereka sangat mencintai berhala-berhalanya. Mereka sangat mencintai orang-orang soleh. Tetapi kecintaan orang-orang yang beriman lebih besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan arahan agar orang-orang yang beriman jangan melakukan hal yang seperti dilakukan oleh kaum musyrikin kufar. Orang-orang yang beriman harus lebih mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang beriman tidak boleh menjadikan sesuatu sebagai tandingan di samping Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pantas bagi orang-orang yang beriman melakukan hal itu. Li'annal mu'minina akhlasu al-mahabbata kullaha lillah. Karena orang-orang yang beriman telah memurnikan segenap cintanya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ulaika asyraku fil mahabbah. Sementara orang-orang kafir musyrikin mereka telah berbuat sekutu dalam hal kecintaan. Qala walau ya'lamu alladhina zalamu anfusahum bisyirki fil hayatid dunya hina yushahiduna 'adzabal akhirah anna Allaha huwal mutafarridu bil quwwati jami'an wa anna Allaha syadidul 'adzab lamma ittakhadhu min dunillahi alihatan ya'budunahum min dunihi wa yataqarrabuna bihim ilaihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jelaskan di ayat tadi bahwa seandainya orang-orang yang mendolimi dirinya sendiri dengan melakukan kesyirikan dalam kehidupan dunia, mereka menyaksikan azab akhirat, dan mereka tahu bahwa Allah lah yang menyendiri dengan kekuatan, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat keras azabnya, tentulah mereka tidak akan menjadikan sesuatu selain Allah sebagai ilah yang mereka ibadahi dan mereka dekatkan diri mereka kepadanya. Ya. Ini isi tafsiran dari ayat yang ke-165. Selanjutnya ayat yang ke-166. Qala idh tabarra'a alladhina tubi'u minal ladzina ittaba'u wa ra'awul 'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Ingatlah kata Allah Subhanahu wa taala. Tabarra'a alladhina tubi'u. Ingatlah ketika tokoh-tokoh yang sewaktu di dunia itu diikuti oleh banyak orang berlepas diri. Minal ladzina taba'u, dari orang-orang yang mengikutinya, wa ra'aul 'adzab, dan mereka menyaksikan azab, wa taqatta'at bihimul asbab, dan ketika itu segala hubungan akan terputus. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan para muqallidun, orang-orang yang semangatnya hanya taklid
kepada tokoh-tokoh tertentu, kepada pihak-pihak tertentu. Karena setiap orang yang kita ikuti sewaktu di dunia, nanti di akhirat mereka akan berlepas diri. Karena di akhirat semua manusia akan menyaksikan azab dan semua hubungan akan terputus. Kita lihat tafsirannya. Qala 'inda mu'ayanatihim 'adzabil akhirah yatabarra'u ar-ru'asa'u al-matbu'una mimman taba'ahum 'ala syirki. Di ayat itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa ketika semua manusia melihat azab di akhirat dengan jelas, yatabarra ar-ru'asa'u al-matbu'una, tokoh-tokoh yang diikuti sewaktu di dunia akan berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya dalam hal kesyirikan. Wa tanqati'u bainahum kullas silati, dan akan terputus segala macam hubungan allati irtabatu biha fid dunya, yang terikat sewaktu di dunia, minal qarabah, baik berupa kerabat, wal ittiba, atau sebagai pengikut, wa ghairi dzalika, dan selain itu. Karena di akhirat nanti semua kita akan mempertanggungjawabkan apa yang telah kita amalkan. Ya. Mungkin sewaktu di dunia kita merasa aman ketika kita menjadi pengikut fulan dan alan. Tetapi ingat, di akhirat orang-orang yang kita ikuti belum tentu akan menyelamatkan kita. Bahkan bisa jadi berlepas diri dari kita. Maka segenap atau siapa saja yang mengikuti tokoh-tokoh musyrikin sewaktu di dunia, tokoh-tokoh itu akan berlepas diri di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita di ayat ini, idz tabarra alladzina tubi'u. Ingatlah ketika orang-orang yang diikuti sewaktu di dunia itu akan berlepas diri minal ladzina taba'u, dari orang-orang yang senantiasa mengikutinya. Oleh karenanya para ulama mencela sikap taklid. Syariat mengharamkan perbuatan taklid, mengagungkan tokoh-tokoh tertentu. Segala macam hubungan nanti di akhirat akan terputus. Sekalipun di dunia kita memiliki hubungan dengan seseorang begitu dekat, di akhirat akan terputus. Wa taqatta'at bihimul asbab. Terputus segala macam hubungan. Karena semua akan mempertanggungjawabkan apa yang diamalkannya, apa yang telah dilakukannya. Ya. Maka sekali lagi ayat ini menjadi dalil tentang zammut taklid, tercelanya taklid dan bahayanya taklid. Ayat yang ke-167. Wa qala alladhina ittaba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijina minan nar. Masih ada kaitannya dengan ayat sebelumnya. Wa qala alladhina ittaba'u, orang-orang yang mengikuti tokoh tertentu sewaktu di dunia, mereka menyesal. Karena yang diikutinya justru berlepas diri, maka mereka menyesal. Berkatalah orang-orang yang bisanya hanya menjadi pengikut sewaktu di dunia, lau anna lana karratan, seandainya kami bisa kembali ke dunia, fanatabarra'a minhum, maka kami akan berlepas diri dari pihak-pihak yang tadinya kami ikuti.
Kama tabarra'u minna, sebagaimana hari ini mereka berlepas diri dari kami. Menyesal. Coba kalau dulu kami tidak menjadikan si fulan itu sebagai tokoh kami, mungkin sekarang kami akan selamat. Ya, terjadi penyesalan. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasarat alaihim. Demikianlah kata Allah Subhanahu wa taala, kami perlihatkan kepada mereka amalan-amalan mereka, yang semua amalannya itu hanya membuahkan hasaratin alaihim, kerugian saja. Wa ma hum bikharijina minan nar, dan mereka tidak mampu keluar dari ancaman api neraka. Nah, menyesal. Ya. Oleh karena itu, kalau kita mau mengikuti seseorang, maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Jangan taklid kepada seseorang. Jangan ta'assub fanatik terhadap seseorang. Kalau yang kita ikuti itu sesat, maka kita akan ikut sesat. Dan nanti di akhirat mereka atau orang-orang yang kita ikuti akan berlepas diri. Nah. Qala wa qala at-tabi'una ya laita lana 'audatun ila ad-dunya. Tafsiran dari ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menerangkan, qala at-tabi'un, orang-orang yang sewaktu di dunia mengikuti tokoh-tokoh tertentu, mereka akan mengatakan, ya laita lana 'audatun ila ad-dunya. Duhai kiranya ada kesempatan bagi kami untuk kembali ke dunia. Lau anna lana karratan fanu'linu bara'atana min haula'ir ru'asa, maka kami akan mengumumkan berlepas dirinya kami dari tokoh-tokoh tersebut. Kama a'lanu bara'atahum minna, sebagaimana hari ini mereka mengumumkan berlepas dirinya dari kami. Hanjakal, ya, menyesal. Wa kama arahumullahu shiddata 'adzabihi yaumal qiyamah yurihim a'maluhum al-batilah nadamatun 'alaihim wa laysu bi kharijina minan nari abadan. Kemudian Allah jelaskan bahwa sebagaimana Allah perlihatkan kepada mereka bagaimana kerasnya azab pada hari kiamat, Allah juga perlihatkan amalan-amalan batil mereka yang hanya membuahkan nadamat, penyesalan. Walaysu bi kharijina minan nari abadan, dalam keadaan mereka tidak bisa membebaskan diri dari api neraka. Nah, penyesalan itu selalu terjadi di belakang. Ya. Maka hendaknya kita berhati-hati. Setiap kali kita akan melakukan sesuatu, perhitungkan maslahat dan mudaratnya. Pertimbangkan hak dan batilnya. Apakah ini hak? Apakah ini batil? Apakah ini akan membuahkan maslahat? Apakah ini akan merugikan? Pertimbangkan. Pikir matang agar jangan sampai di kemudian hari menyesal. Ya. Menyesal sewaktu di dunia saja karena mendapatkan kerugian, ini sudah luar biasa sakitnya. Apalagi kalau penyesalan itu terjadi nanti pada hari kiamat. Karena sudah tidak ada hari lagi selain hari itu yang dihadapi. Ya. Kalau di dunia menyesal mungkin masih bisa diperbaiki berikutnya. Tapi di akhirat, ketika seseorang menyesal dan itu terjadi di akhirat, maka tinggal menghadapi kebinasaan. Ya. Jadi kalau di dunia masih banyak kesempatan, sedangkan di akhirat tidak ada lagi kesempatan. Oleh karenanya, perhitungkan matang-matang. Ya. Perbaiki akidah. Perkuat keimanan. Perbanyak ilmu dan amal. Nah, jangan salah menokohkan seseorang. Jangan salah mengikuti seseorang. Kalau kita mengikuti seseorang dan ternyata yang kita ikuti itu salah, ini berbahaya. Kalau kita menokohkan seseorang dan ternyata yang kita tokohkan itu justru ada di jalan yang salah, sesat, maka kita akan menanggung
akibatnya. Ya. Oleh karena itu para salaf dahulu nasihatnya adalah ittabi'u, ittiba'lah kalian. Ya. Ittiba' kepada Rasul, ittiba' kepada para salafus saleh, para ulama terdahulu yang saleh. Jangan sembarangan menokohkan seseorang. Ayat yang ke-168. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Kulu, makanlah oleh kalian mimma fil ardi, makanan yang ada di muka bumi, halalan thayyiba, yang halal lagi baik. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan jangan sekali-kali kalian mengikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Tafsiran dari ayat ini, qala ya ayyuhan nas kulu min rizqillah alladhi abahahu lakum fil ard wa huwa at-tahiru ghairun najis an-nafi'u ghairud dhar. Allah menghimbau di ayat ini kepada segenap manusia, ya, tanpa terkecuali semuanya. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, kulu, makanlah dari rezeki yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kalian, alladzi abahahu lakum, yang Allah halalkan, yang Allah bolehkan, fil ardi, di muka bumi. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan. Halal artinya yang Allah bolehkan. Wa huwa at-tahiru ghairu najis, yang suci, tidak najis. An-nafi', yang dapat memberi manfaat. Ghairud dhar, tidak membahayakan. Dilarang kita mengkonsumsi yang najis, mengkonsumsi yang memudaratkan badan, memudaratkan pikiran, memudaratkan jiwa. Ya. Khamr memudaratkan pikiran, akal. Ya. Makanan-makanan lainnya membahayakan jiwa, tubuh. Hindari. Wala tattabi'u turuqasy syaitan. Kemudian Allah juga mengingatkan di ayat itu agar jangan sekali-kali kalian mengikuti cara-cara setan. Dalam hal apa? Fit tahlili wat tahrim. Dalam hal menghalalkan dan mengharamkan sesuatu. Karena yang jadi patokan setan ketika menghalalkan dan mengharamkan sesuatu adalah kesenangan. Bukan ketentuan syariat. Maka menilai sesuatu halal, menilai sesuatu haram, jangan berdasarkan kesenangan dan hawa nafsu. Kalau berdasarkan kesenangan dan hawa nafsu, bisa saja sesuatu yang dihalalkan atau diharamkan oleh Allah justru dianggap halal. Karena sesuai dengan kesenangan, sesuai dengan hawa nafsu. Ini yang dimaksud wala tattabi'u khutuwati asyaiton. Jangan sekali-kali kalian mengikuti langkah-langkah setan dalam menghalalkan dan mengharamkan. Wal bid'ah wal ma'asi, dalam kebid'ahan dan kemaksiatan. Jangan. Ya. Innahu aduwwun lakum zahirul adawah. Sebab setan itu adalah musuh bagi kalian, zahirul adawah, dengan permusuhan yang nyata. Ya. Selanjutnya, ayat yang ke-169, innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allah ma la ta'lamun. Masih ada kaitan dengan ayat yang sebelumnya. Ketika Allah mengatakan innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan itu musuh nyata bagi kalian, innama ya'murukum bis-su', karena sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kalian bis-su',
kepada perbuatan-perbuatan yang jelek, wal fahsya, dan perbuatan-perbuatan yang keji. Wa antaqulu, dan setan itu menyuruh kalian untuk mengatakan alallah, tentang Allah, ma la ta'lamun, yang kalian tidak ketahui. Nah, tafsiran dari ayat ini, qala innama ya'murukumus syaitan bikulli dhanbin qabihin yasu'ukum wa bikulli ma'siyatin balighatil qabhi atau qubhi wa bi an taftaru 'ala Allahil kadhiba min tahrimil halal wa ghairihi biduni ilmin. Sesungguhnya di ayat itu Allah menjelaskan bahwa setan menyuruh kalian bikulli dhanbin qabihin, untuk melakukan setiap dosa yang jelek, yasu'ukum, yang akan membuat kalian rusak. Wa bikulli ma'siyatin, dan setan akan menyuruh kalian untuk melakukan setiap kemaksiatan balighatil qubhi, yang paling jelek. Wa bi an taftaru 'ala Allahil kadhiba, dan setan akan menyuruh kalian untuk mengatakan tentang Allah secara dusta. Min tahrimil halal wa ghairihi biduni ilmin, terutama dalam hal tahrimil halal, mengharamkan yang halal, dan semisalnya biduni ilmin, tanpa ilmu. Nah, itulah mengapa Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa setan adalah musuh yang nyata bagi kita. Karena tidak ada yang diperintahkan oleh setan kecuali kejelekan. Dari mulai kejelekan yang paling kecil sampai kejelekan yang tingkatnya paling tinggi. Apa itu? Wa antaqulu 'ala Allah ma la ta'lamun. Kalian berbicara tentang Allah yang kalian tidak ketahui ilmunya. Ya. Dan dosanya sangat besar. Berbicara tentang Allah ya secara batil, ya, tidak di atas landasan ilmu. Dosanya sangat besar, menyamai dosa syirik. Ada yang mengatakan sejajar dengan dosa syirik, bahkan ada yang mengatakan lebih tinggi daripada dosa syirik. Ya. Seperti Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Nah. Ayat yang ke-170. Qala wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Wa idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka, ittabi'u ma anzalallah, ikutilah oleh kalian apa yang telah Allah turunkan. Qalu, mereka menjawab, bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana. Kami lebih cenderung senang mengikuti apa yang telah disampaikan kepada kami oleh nenek moyang kami. Awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun, meskipun nenek moyang mereka itu la yaqiluna syai'an, tidak mengerti apapun, wala yahtadun, dan tidak berada di atas hidayah. Ini ayat ini sindiran dari Allah Subhanahu wa taala ditujukan khusus kepada mereka-mereka ya, yang lebih cenderung mencukupkan diri dengan ajaran nenek moyang. Ya. Ajaran orang-orang dulu yang sebenarnya tidak di atas petunjuk yang benar, jauh dari bimbingan kitab dan sunnah. Ya. Apalagi kebanyakannya beralasan nggak mungkin orang-orang dulu itu mengajarkan kejelekan kepada kita. Ditegur, disindir oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idza qila lahum, kalau dikatakan kepada mereka ikuti apa yang Allah turunkan, maka mereka cenderung mengatakan, kami lebih senang mengikuti ajaran nenek moyang kami. Nah, tafsiran dari ayat ini, qala wa idza qala al-mu'minuna nasihina ahlad dhalal ittabi'u ma anzalallahu minal qur'ani wal huda asarru ala taqlidi aslafihim al-musyrikin.
Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman, nasihin, para pemberi nasihat, kalau mereka berkata kepada ahlal dhalal, orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang sesat, ittabi'u ma anzalallah minal qur'ani wal huda, ikutilah apa yang Allah turunkan minal qur'ani wal huda, dari Al-Qur'an dan petunjuk. Asarru ala taqlidi aslafihim, maka mereka kekeh. Kekeh itu sudah jadi bahasa Indonesia, harus paham. Asarru, maka mereka kekeh, ala taqlidi aslafihim. Mau di Indonesia kan geus jadi bahasa Indonesia kekeh mah. Asarru ala taqlidi aslafihim, maka mereka kekeh mengikuti para pendahulunya dari kalangan kaum musyrikin. Ya. Qailina, mereka mengatakan la nattabi dinakum, kami enggak akan ikut ajaran agama kalian. Bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana, kami lebih cenderung senang mengikuti apa yang telah kami dapatkan dari aba'ana, nenek moyang kami. Ayattabi'una aba'ahum walau kanu la yaqiluna 'anillahi syai'a wa la yudrikuna rusyda. Allah Subhanahu wa taala kemudian mempertanyakan kepada mereka, ayattabi'una aba'ahum, apakah mereka akan tetap mengikuti nenek moyangnya, walau kanu la yaqiluna 'anillahi syai'a, meskipun mereka tidak mengerti tentang Allah sedikit pun, wala yudrikuna rusyda, dan meskipun mereka tidak mendapatkan petunjuk. Nah, kalau sampai iya berarti keterlaluan. Kalau sampai iya berarti keterlaluan. Ya. Pokoknya mah bagaimana orang dahulu. Ya. Yang penting nenek moyang kita sudah mengajarkan kepada kita tentang ini, maka kita akan berpegang teguh kepadanya sampai kita mati. Masya Allah. Padahal sudah dinasihati. Ini salah. Ini bertentangan dengan Quran, ini bertentangan dengan hadis, ini Al-Qurannya, ini hadisnya. Tetap tidak mau. Kekeh, asarru ala taqlidi aslafihim, kekeh mengikuti nenek moyang. Enggak mungkin orang dulu mengajarkan kesalahan. Ya. Ini kebiasaan yang tidak bagus. Kaum musyrikin dulu bahasanya seperti ini. Makanya disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Kaum mukminin tidak boleh mengikuti langkah-langkah mereka. Kaum mukminin harus menjadi orang-orang yang memiliki pemahaman yang baik terhadap agama. Mengikuti bimbingan kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak sekedar mencukupkan apa kata orang dulu, nenek moyang dulu. Nah, pengetahuan ini terus berkembang, ya, pengetahuan tentang agama terus berkembang. Maka kewajiban kita adalah menggalinya, mempelajarinya terus. Karena apa yang kita ketahui sampai detik ini, ya, masih sangat sedikit bila dibandingkan dengan apa yang tidak kita ketahui. Apa yang tidak kita ketahui jumlahnya jauh lebih besar dari apa yang sudah kita ketahui. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kata Allah Subhanahu wa taala, apa yang aku berikan kepada kalian dari ilmu pengetahuan itu hanyalah sedikit. Ya. Maka kita butuh terus memperbaiki, memperbanyak, menambah wawasan, menambah keilmuan, terus menggali. Ya. Dan ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Coba kita cek apakah memang ajaran orang-orang dulu, orang tua kita, nenek moyang kita itu benar, berada di atas petunjuk. Coba kita lihat. Coba kita sesuaikan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau sesuai, laksanakan, lakukan, ikuti. Kalau tidak, tinggalkan. Karena yang diperintahkan kepada kita bukan mengikuti ajaran nenek moyang. Yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah mengikuti kitab dan sunnah. Rasulullah SAW mengatakan, taraktu fikum amrain.
Aku telah tinggalkan untuk kalian dua perkara. Ma in tamassaktum bihi ma lan tadhillu abada. Selama kalian berpegang teguh dengan dua perkara ini, kalian tidak akan sesat. Kitabullah dan sunnahku. Dua perkara yang dimaksud adalah kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Tapi ada saja alasan orang-orang yang taklid itu. Mereka mengatakan, wah kalau begitu kita tidak menghormati nenek moyang kita. Kalau begitu kita tidak mencintai mereka. Loh, ini persoalannya bukan menghormati dan mencintai, bukan. Ini persoalannya persoalan agama. Kalau persoalan mencintai, menghormati, itu lain masalah. Ya. Lain masalah. Ini masalahnya adalah masalah din, masalah agama. Yang sudah jelas ketentuannya. Ya, sudah jelas aturan mainnya. Ingat ayat yang tadi kita baca. Ittabarra alladhina tubi'u minalladhina taba'u. Ingatlah suatu hari di mana orang-orang yang diikuti itu akan berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya. Nah, coba kalau kita ikut kitabullah dan sunnah Rasul, nggak akan menyesal. Kalau kita mengikuti sosok tertentu, tokoh tertentu, apalagi dalam keadaan sesat, suka melakukan kesyirikan, wah sudah celaka kita. Ya. Kemudian ayat yang ke-171, wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iqu bima la yasma' illa du'a'a wa nida'a summun bukmun umyun fahum la yaqilun. Wa mathalul ladzina kafaru, dan perumpamaan orang-orang kafir, kamathalil ladzi yan'iqu bima la yasma', seperti orang yang memanggil binatang yang tidak dapat mendengar. Memanggil binatang yang tidak faham. Ya. Arti dari panggilan itu. Illa du'aan wa nidaan. Di mana binatang itu hanya mendengar suara saja. Nggak faham apa isinya. Summum bukmun umyun. Tuli. Ya. Bisu. Buta. Fahum la yaqilun. Mereka orang-orang kafir itu la yaqilun. Tidak berakal. Bukan tidak cerdas ya, tapi tidak berakal. Nah, kalau cerdas mungkin saja banyak orang-orang kafir yang cerdas. Tapi apalah artinya kecerdasan kalau tidak berakal? Ya. Bukti cerdas tidak berakal ya kafir. Mereka dikasih kecerdasan tapi kecerdasannya tidak mereka gunakan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kecerdasan yang membuat mereka tidak berakal. Fahum la yaqilun. Maka mereka adalah kaum yang tidak berakal. Di ayat ini terlihat tafsirannya, wa sifatul ladzina kafaru wa da'ihim ilal huda wal iman kasifatir ra'i alladhi yasihu bil bahaim wa yujjiruha wa hiya la tafham ma'aniya kalamahu wa innama tasma'u nida'a wa dawiyas saut faqat. Sifat orang-orang kafir, Allah menyebutkan tentang sifat orang-orang kafir. Sifat orang-orang kafir, ya. Wada'ihim ilal huda wal iman kasifatir ra'i alladhi yasihu bil bahaim. Jadi sifat yang dimaksud di sini perumpamaan ya. Perumpamaan orang-orang kafir dengan orang-orang yang menyeru mereka kepada petunjuk dan keimanan. Kasifatir ra'i itu seperti perumpamaan ar-ra'i, seorang penggembala, alladzi yasihu bil bahaim, yang memanggil binatang-binatang. Ya, wa yuzziruha, dan menggerakkannya. Berarti orang-orang kafir itu bagaikan binatang, sedangkan orang-orang yang menyeru mereka kepada petunjuk dan keimanan itu seperti penggembala. Wa hiya la tafham ma'aniya kalamah.
Binatang ini nggak paham apa yang diucapkan oleh si penggembala itu. Nggak paham. Innama tasma' nida wa dawiyas saut. Binatang ini hanya mendengar ada suara dan orangnya. Begitulah orang-orang kafir. Ketika diseru, berimanlah kalian, tempuhlah jalan petunjuk, mereka nggak paham, nggak ngeh gitu, nggak paham. Seperti binatang yang tidak memahami panggilan orang yang menggembalanya. Nah, haula al-kuffar, kenapa begitu? Kenapa orang-orang kafir diumpamakan seperti binatang yang tidak paham seruan orang yang menggembalakannya? Haula al-kuffar summun. Karena mereka orang-orang kafir itu sudah apa? Summun. Ya. Tuli, nggak bisa mendengar. Diseru, dipanggil beriman, tempuhlah jalan petunjuk, tetap karena tuli. Saddu asma'ahum anil haq. Mereka yang telah menutupi asma'ahum pendengaran-pendengarannya anil haq dari kebenaran. Ya. Bukmun, mereka pun bisu. Akhrasu alsinatahum anin nutqi bihi. Mereka menutup lisan-lisannya anin nutqi bihi untuk mengucapkan yang hak. Umyun, mereka orang-orang kafir juga buta. La tara a'yunuhum barahinahu albahirata. La tara a'yunuhum, mata-mata mereka tidak dapat melihat barahinahu albariha. Bukti yang jelas tentang kebenaran. Maka karena seperti itu keadaannya, Allah Subhanahu wa taala sebut di ayat tadi, fahum la ya'khilun. Fahum la yu'maluna uquluhum fima yanfa'uhum. Mereka adalah orang-orang yang la yu'malun, tidak menggunakan uquluhum, akal-akalnya, fima yanfa'uhum, dalam perkara yang bermanfaat bagi mereka. Kalau ada binatang, ya, mau sapi atau kambing, kita panggil, hei, sapi. Dia nggak menoleh, tenang saja makan rumput. Ya. Nah, orang kafir itu seperti itu. Ketika kita seru supaya dia beriman, berimanlah kalian, tetap saja. Kenapa orang-orang kafir diumpamakan seperti binatang? Karena sumun. Apa? Tuli. Ya, tuli. Mereka tutup pendengarannya dari kebenaran. Bukmun. Bisu. Mereka tidak pernah mengucapkan kalimat-kalimat yang hak. Kemudian umyun. Buta. Mereka tidak bisa melihat kebenaran dengan jelas. Karena seperti itu kondisinya, maka hasil akhirnya la yaqilun, tidak berakal. Ya. Tidak mampu menggunakan akalnya dengan baik untuk perkara-perkara yang bermanfaat. Nah. Selanjutnya ayat yang ke 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang telah kami rezekikan kepada kalian. Washkuru lillah, dan bersyukurlah kepada Allah. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian hanya kepadanya beribadah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala secara khusus menghimbau kaum mukminin. Sebelumnya Allah himbau seluruh manusia. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Ini ditujukan kepada segenap manusia. Sekarang lebih spesifik. Khusus untuk orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah yang baik-baik dari apa yang telah kami rezekikan kepada kalian, dan jangan lupa bersyukur. Washkurulillah, jangan lupa bersyukur. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian beribadah hanya kepada
Allah Subhanahu wa taala saja. Tafsiran dari ayat ini, ya ayyuhal mu'minun kulu minal at'imah al-mustaladzah al-halal allati razaqnakum. Allah menghimbau orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, kulu minal at'imah. Makan oleh kalian makanan-makanan al-mustaladzah. Al-mustaladzah itu yang lezat. Yang basi ya jangan dimakan. Yang tidak enak jangan dimakan. Makan makanan yang lezat, al-mustaladzah, yang lezat. Jadi kita diperintahkan untuk memilih makanan. Oh iya, pilih makanan yang baik, makanan yang sehat. Ya. Dan itu tidak harus selalu mahal kan? Ya enggak, ada yang murah tapi sehat. Ya, tempe tahu itu 4 sehat 5 sempurna itu. Mendoa. Al-mustaladzah, yang lezat. Ya. Yang lezat, yang enak. Nah, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengkonsumsi makanan yang justru memudaratkan, yang membahayakan. Ya. Makan makanan yang mustaladzah, pilih makanan yang baik, yang sehat, yang bagus untuk tubuh. Nah, tidak tercela ketika kita memilih makanan, oh saya sukanya yang ini, oh saya sukanya, enggak tercela. Enggak masalah. Ya. Tidak tercela seseorang beli makanan yang harganya mahal. Kalau dia punya uang enggak masalah. Kenapa tidak? Ada orang punya uang banyak, beli makanannya hanya tempe, tahu, ya Allah, kangkung. Padahal dia mampu beli yang lebih baik dari itu. Ya, enggak boleh seperti itu. Seseorang punya dana, punya uang, belilah makanan yang baik. Al-mustaladzah, ya. Yang lezat, yang enak. Al-halal, yang halal. Allati razaqnakum, yang kami, kata Allah, telah anugerahkan kepada kalian. Wala takunu kal kuffar. Kemudian Allah melarang di situ, di ayat itu, la takunu kal kuffar. Kalian jangan seperti orang-orang kafir. Alladzina yuharrimuna at-thayyibat, yang mereka mengharamkan yang baik-baik. Orang kafir mengharamkan yang baik-baik. Ya. Jangan ikuti langkah mereka. Nah. Alladzina yuharrimuna at-thayyibat, yang mereka mengharamkan yang baik-baik, wa yastahilluna al-khaba'ith, dan mereka menghalalkan yang jelek. Ari madu itu dikonsumsi, ai khamar dikonsumsi. Orang-orang kafir. Ya. Hal-hal yang menyehatkan badan tidak dimakan, ai babi, yang justru memudaratkan ya badan dikonsumsi, dimakan. Nah, ini orang-orang kafir. Ya. Ada terang-terangan sekarang mah, ya kan, ada mie babi, ada babi guling, ada kambing guling, ada babi guling. Masya Allah. Ya. Kita jangan kalah lah, orang-orang kafir makan babi, kita makan kambing, kita makan sapi, ya. Kuda, nggak apa-apa. Ya. Yang penting halal. Washkurullaha ni'amahu al-'azimata 'alaikum. Dan bersyukur kalian kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang agung yang diberikan kepada kalian, biqulubikum, dengan hati kalian, wa alsinatikum, dan lisan kalian, wa jawarihikum, dan dengan anggota badan kalian. Karena syukur itu memiliki tiga anggota. Ya, yang pertama al-qalbu, al-lisan, wal jawarih. Bersyukur dengan hati, bersyukur dengan lisan, dan bersyukur dengan anggota badan. 3 alat bersyukur. Ya. Dengan hati, dengan lisan, dan dengan anggota badan. Nah. In kuntum haqqan munqadina li amrihi. Jika kalian betul-betul patuh terhadap perintahnya, perintah Allah. Sami'ina muti'ina lahu, mendengar dan taat kepadanya. Ta'budunahu wahdah la syarikalah. Dan jika kalian hanya beribadah kepada Allah saja dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Tuh, ahlu tauhid mah harus memilih makanan yang
baik, kan bagus. Kalau kita ahlu tauhid, muwahhid, maka pilihlah makanan-makanan yang bagus, yang sehat. Nah, mahal sedikit nggak apa-apa, yang penting enak, ladid, mustaladzah. Jangan sampai menyiksa diri. Yang penting mah murah we. Padahal makanan sudah basi, makanan tidak enak. Ya. Soal makanan itu bukan yang penting murah, tapi yang penting apa? Yang penting enak dan murah. Maksudnya enak dulu baru murah. Jangan yang penting murah. Sekarang orang berpikir yang penting murah, ya kan? Jangan, yang penting enak, yang penting sehat. Meskipun murah. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.